Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Viani Dwi Arfa yang akan membahas putaran komunikasi organisasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi interpersonal di dalam organisasi. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara satu person dengan person lainnya yang kadang-kadang disebut komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal ini kadang-kadang juga dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda di antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi intrapersonal. Intra berada di dalam diri. Artinya seperti kita menganonimkan sesuatu. Komunikasi intrapersonal ini sebagai penyampaian bahasa, penggunaan bahasa atau pikiran di dalam diri kita sendiri sebagai sang komunikator. Jadi dapat diartikan komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri kita, dalam hati, nurani, pikiran yang membuat kita berbicara sendiri untuk disampaikan ke otak, pikiran, dan hati. Misalnya, ketika saya ingin berkomunikasi dengan seseorang pada jam tertentu, mendekati jam itu tentunya saya akan mempersiapkan diri. Saya akan berbicara dengan diri saya sendiri. Dalam konteks dan jam itu, bagus nggak ya saya berbicara serius seperti itu? Apa yang harus saya lakukan jika saya berbicara seperti itu? Apa trik yang akan saya gunakan agar komunikan bisa memaknai apa yang maksud yang ingin saya sampaikan? Jadi intra di sini berpengaruh kepada konsep materi yang akan kita lakukan pada komunikasi interpersonal. Ada suatu pendapat tentang komunikasi interpersonal ini menurut Erwin Pes. Ia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal ialah proses komunikasi yang terjadi di antara dua orang secara tatap muka. Seperti sekarang ini, kita juga telah melakukan komunikasi interpersonal tatap muka meskipun melalui media. Para pendapat ahli lainnya juga mengatakan bahwa komunikasi interpersonal ini menuntut kita untuk berbicara dengan pihak lain, dengan orang lain minimal 2 orang. Dari pengumpulan pendapat tadi, komunikasi ini juga dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, publik, kelompok kecil. Komunikasi interpersonal ini juga berbentuk kontekstual. Kontekstual di sini bergantung kepada keadaan, kondisi, konteks psikologikal. Konteks psikologikal yang artinya cara dan interaksi antara individu dengan individu lainnya akan tercorak melalui berbagai keadaan atau kondisi. Ada ahli lain yang mengatakan mengenai komunikasi interpersonal ini, yaitu Little John. Little John ini mengatakan bahwa komunikasi interpersonal ialah proses komunikasi yang terjadi di antara orang-orang, individu-individu. Di sini ia juga mengatakan suatu pendapat tentang Sylvia Moss atau Stewart yang mereka kemukakan mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Ciri-cirinya di sini yang pertama, peserta komunikasi itu berada dengan jarak yang dekat. Yang kedua, komunikasi ini atau orang yang menyampaikan komunikasi ini dapat menerima pesan secara spontan atau berkelanjutan.
Dan yang ketiga ada komunikasi interpersonal ini dapat menyampaikan fungsi-fungsi instrumental. Menyampaikan fungsi-fungsi instrumental di sini sebagai mempengaruhi dengan cara membujuk atau mempengaruhi orang-orang untuk menggunakan semua alat inderanya. Komunikasi antar pribadi ini juga dibagi menjadi komunikasi diadik. Komunikasi diadik di sini adalah komunikasi yang hanya dilakukan oleh 2 orang saja. Komunikasi yang hanya dilakukan oleh 2 orang saja, yang memungkinkan kita bisa menangkap semua maksud yang baik berupa poin-poin, raut wajah, ekspresi muka, semuanya dengan jelas melalui pesan verbal ataupun pesan non-verbal. Misalnya, hubungan di antara suami istri, guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Jalaluddin juga mengatakan komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang pertama yaitu trust atau kepercayaan, yaitu bila seseorang itu yakin bahwa bila seseorang itu merasa dirinya tidak akan dirugikan, bisa menerima dan merasa tidak akan dikhianati, percaya kepada lawan bicara. Jadi kepercayaan ini juga muncul karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karakteristik atau maksud orang lain. Artinya, orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman, sifat-sifat yang dapat diandalkan, sifat jujur dan konsisten. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan di sini ialah kekuasaan bisa membuat seseorang patuh dan tunduk. Contohnya kita dengan pemimpin, kita dengan orang tua akan jauh lebih percaya dibandingkan dengan orang yang selevel dengan kita. Dan yang terakhir ada kualitas komunikasi yang menggambarkan sikap terbuka. Yang terbuka di sini ialah maksud atau tujuan pesan tersebut sehingga bisa dipahami oleh komunikan. Maka percaya akan muncul dan lentur. Yang kedua ada sikap sportif. Sikap sportif ini bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita. Ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama di sini adalah deskripsi. Deskripsi di sini kita tidak perlu menampilkan kecaman, kelemahan, atau kekurangan. Lalu ada orientasi masalah. Orientasi masalah ini yaitu memungkinkan kita menunjukkan keinginan kerjasama untuk mencari persoalan, memecahkan sebuah persoalan, serta mengajak untuk menentukan tujuan, menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir di sini ada spontanitas. Spontanitas di sini yaitu sikap jujur yang dianggap tidak menyembunyikan motif, modus tertentu atau keinginan terpendam. Yang ketiga, ada sikap terbuka, yaitu kemampuan untuk menilai secara objektif, menentukan dengan mudah, melihat nuansa, orientasi ke persoalan, materi yang terbuka, tidak hanya terhadap individu, tetapi mengenai materi, kajian, isi yang akan dibahas nantinya. Yang keempat di sini ada persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal ini yaitu memberikan makna terhadap stimulus indrawi atau menafsirkan pesan secara indrawi. Menafsirkan pesan secara indrawi di sini. Lalu ada yang kelima, konsep diri. Konsep diri itu sebagai pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Konsep penilaian sesuatu yang positif yang berada dalam diri kita sendiri. Konsep diri ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor di sini mungkin ada keyakinan, yaitu kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah.
bahwa kita mampu dan kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau memecahkan sebuah persoalan. Yang kedua ada merasa setara. Merasa setara dengan orang lain. Allah menciptakan kita, menciptakan manusia dengan level yang sama. Persoalan mengenai kekayaan, budaya, ataupun pendidikan itu hal yang berbeda. Sugesti diri kita, tanamkan sikap positif di dalam diri kita, agar bisa memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Lalu ada pujian, menerima pujian dengan rasa malu. Tetapi kita juga tidak boleh merasa senang, terlalu senang jika kita dipuji. Terimalah pujian dengan sewajarnya, anggap itu sebagai masukan atau dorongan kepada diri kita. Lalu ada menyadari bahwa semua orang itu memiliki berbagai perasaan. Tidak semua perilaku yang kita lakukan itu disetujui oleh masyarakat. Yang terakhir ada mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Karena kita sanggup. Adanya kekurangan di sini bisa kita perbaiki. Lalu ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini yaitu bentuk kesukaan kita terhadap seseorang, sikap positif atau daya tarik seseorang yang dipengaruhi oleh faktor penafsiran pesan. Penafsiran pesan di situ ialah pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan yang disampaikan oleh komunikator ini kita tafsirkan. Hal ini tidak semata-mata melalui pertimbangan rasional akal sehat, tetapi rasa juga digunakan di sini. Hal yang menghubungkan di antara atraksi interpersonal dengan komunikasi interpersonal ialah penilaian efektivitas komunikasi interpersonal, biasanya pertemuan komunikasi yang menyenangkan. Dan yang terakhir ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di sini ialah hubungan di antara kita dengan lawan bicara, komunikator dengan komunikan, yang diartikan komunikasi di antara kedua belah pihak. Komunikasi di antara kedua belah pihak ini yang bisa menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk menyampaikan dirinya sendiri. Itulah tadi hal-hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Jebot sekitar tahun 1976, namanya Millet. Dalam konteks ini, ia mengatakan bahwa exploration in interpersonal communication, yang artinya proses komunikasi menuntut hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan di antara komunikator dengan komunikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal akan efektif jika komunikator dengan komunikan semakin dekat, yang artinya adanya kepercayaan, adanya penerimaan. Itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.